Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan Ustazah anak-anakku semuanya dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Yang akan kita pelajari pada daring kali ini adalah pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang kenampakan alam di Indonesia. Ada 3 kenampakan alam yang terdapat di Indonesia, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Biasanya daerah pantai ini penduduknya bekerja sebagai nelayan, petani garam, juga bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan dan objek wisata. Yang terakhir adalah dataran rendah. Permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan air laut. Biasanya di dataran rendah ini penduduknya memiliki mata pencarian sebagai petani atau di bidang pertanian, kemudian peternakan, perumahan, dan industri. Kalian bisa menyaksikan atau melihat gambar kenampakan alam, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah yang terdapat pada slide ini. Berikut ini adalah contoh tanaman yang hidup di dataran rendah. Tahu ya anak-anak ini apa? Ya, ini adalah tanaman padi. Apa sih yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, padi adalah makanan pokok rakyat Indonesia. Kemudian tumbuh di sawah atau di dataran rendah. Sumber daya alam hayati karena makhluk hidup. Kaya akan karbohidrat, termasuk tanaman biji-bijian dan jenis tanaman rumpun. Kemudian yang terakhir adalah memiliki biji tunggal atau monokotil. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana proses padi hingga menjadi nasi? Di sini ada proses bagaimana padi menjadi nasi. Yang pertama, sawah dibajak terlebih dahulu. Butuh waktu 1 sampai beberapa hari. Kemudian padi ditanam, itu hari ke-21 sampai ke-30. Kemudian padi mulai berbiji hari ke-100, itu sekitar 3 bulan. Dan padi dipanen lebih dari 3 bulan. Kemudian padi diambil dari sawah, selanjutnya dijemur dan digiling. Kemudian setelah digiling, padi siap menjadi beras dan nasi siap kalian makan. Nah, ternyata lumayan lama ya prosesnya. Jadi, bersyukurlah kalian dapat menikmati sepiring nasi dan ambillah nasi secukupnya biar tidak terbuang dengan sia-sia. Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Di sini ada 2 contoh perilaku. Yang pertama adalah perilaku yang tidak baik karena membuang nasi yang sisa secara sia-sia. Yang kedua adalah perilaku baik karena menghabiskan nasi yang telah diambil tanpa ada sisa sedikit pun. Nah, untuk kalian, mana nih yang biasanya kalian lakukan? Biasanya sering buang makanan atau menghabiskan sampai bersih ya. Nah, bagi yang masih membuang makanan, yuk kita mulai belajar untuk bersikap lebih baik lagi atau bijak terhadap makanan. Selanjutnya adalah bagaimana sih sebenarnya sikap seorang muslim terhadap makanan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika makan makanan, beliau menjilat jari-jarinya sebanyak 3 kali. Beliau bersabda,
Jika suapan salah seorang dari kalian jatuh, maka hendaklah ia membersihkannya dari kotoran dan memakannya, dan janganlah ia membiarkannya untuk setan. Dan beliau memerintahkan kami agar mengusap piring. Beliau bersabda, sesungguhnya tidak seorang pun di antara kalian mengetahui di bagian makanan manakah diberi berkah. Hadis riwayat Abu Daud. Hikmah hadis di atas adalah bahwa setiap butir makanan membawa berkah dan kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan karena perbuatan mubazir adalah perbuatan setan. Dengan membuang makanan, maka kita membuang segala keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Agar makanan tidak mubazir, sebelum makan kita perlu perkirakan porsi serta selera makan kita. Jadi ambil secukupnya. Kemudian makanlah dengan baik dan simpan bila tidak habis untuk kita makan kembali atau dimanfaatkan bagi orang lain. Atau kalau tidak memungkinkan untuk disimpan, bisa dijadikan pakan ternak atau diolah menjadi kompos sebagai unsur hara tanah untuk tanaman. Insya Allah unsur hara ini akan menjadi tanaman yang kita makan kembali. Yuk bijak terhadap makanan dengan cara ambil makan secukupnya, kemudian makan sampai habis. Bijak memanfaatkan tanaman. Bijak memanfaatkan tanaman berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Berikut ini adalah contoh perilaku bijak terhadap tumbuhan. Apa saja itu? Yang pertama, ini adalah gambar seseorang yang sedang menanam tumbuhan. Kemudian menyiraminya. Setelah disirami, memberi pupuk. Ini termasuk perilaku bijak terhadap tumbuhan. Nah, biasanya ada rumput-rumput yang mengganggu tumbuh kembangnya tanaman. Nah, harus dicabut rumput-rumput ini atau menyiangi tanaman. Nah, kalau tadi adalah contoh perilaku bijak terhadap tumbuhan, sekarang Ustazah tampilkan contoh perilaku tidak bijak terhadap tumbuhan. Apa saja itu? Contoh yang pertama ini adalah penebangan secara liar. Yang kedua, membiarkan tanaman kering tanpa disirami. Selanjutnya, ini adalah gambar pembakaran hutan. Alhamdulillah anak-anak kita sudah menyelesaikan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sekarang tugas kalian adalah bersikap bijak terhadap makanan, yaitu mengambil makan secukupnya dan menghabiskannya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.